Apakah kamu suka menolak pujian? Atau merasa belum siap ketika menerima promosi jabatan? Mungkin saja kamu sedang mengalami impostor syndrome. Seseorang yang seringkali meragukan pencapaian diri dan memiliki rasa takut terus-menerus kalau dirinya merupakan penipu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal fenomena impostor syndrome di dunia kerja. Apakah kamu pernah merasa kalau dirimu sedang berpura-pura atau tidak pantas? Banyak orang mungkin pernah berada di posisi ini. Mungkin saja kamu baru saja memulai pekerjaan baru dan percaya kalau kamu belum siap di posisi tersebut. Meskipun sebenarnya orang lain justru merasa kamu tuh cocok banget. Atau ketika atasan kamu memberikan kamu sebuah tugas yang baru, kamu merasa tidak percaya diri. Perasaan ini dikenal sebagai impostor syndrome. Hampir sepertiga anak muda mengalami hal ini, dan 70% lainnya kemungkinan akan merasakan hal ini di salah satu momen dalam hidupnya. Seseorang yang mengalami impostor syndrome mungkin saja berakhir dengan mensabotase kesuksesan diri, terlalu fokus pada kesalahan kecil, atau bekerja 2 kali lebih keras hanya demi membuktikan dirinya kalau dia mampu. Tentu saja hal ini bisa berbahaya dalam jangka panjang. Kamu mungkin saja jadi burnout atau selalu meragukan diri dan merasa kalau dirimu tidak pantas. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Coba bayangkan skenario ini. Kamu merupakan manajer baru atau baru saja mendapatkan promosi jabatan. Tentu saja ini merupakan berita yang sangat menggembirakan. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu. Jauh di lubuk hatimu ada rasa takut kalau kamu sebenarnya tidak cukup baik. Bahwa promosi ini atau kesempatan di posisi baru hanyalah kebetulan semata. Kamu merasa dirimu belum siap atau belum pantas di posisi tersebut. Apakah kamu pernah berada di posisi itu? Memulai pekerjaan baru kadang terasa begitu menantang. Lingkungan baru, tantangan baru, dan tanggung jawab yang baru. Tapi ingat, ini merupakan batu pijakan untuk sukses. Studi menunjukkan perasaan ini seringkali muncul bagi para manajer baru. Maklum saja, jika selama ini dirinya hanya bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, tapi sekarang ada tim yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak boleh lagi mementingkan dirinya sendiri, tapi harus bekerja lebih besar dan menyeluruh. Fenomena ini dikenal sebagai impostor syndrome. Sebagai informasi, impostor syndrome mengacu pada pola psikologi di mana seseorang meragukan pencapaian dirinya dan memiliki rasa takut terus-menerus kalau dirinya merupakan penipu. Para manajer mengalami hal ini karena merasa kalau dirinya kurang kompeten atau belum siap jika dibandingkan dengan manajer yang lain. Namun perlu dipahami, siapapun tidak ada yang pernah siap di posisi yang baru. Tidak peduli seberapa sering dirinya berusaha membayangkan posisi tersebut. Tapi yang paling penting, manusia punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Manusia bisa beradaptasi pada lingkungan di mana dirinya berada. Itulah yang membuatnya bisa bertahan hidup. Jangan lupa juga, ketika kamu diberikan kesempatan untuk berada di posisi tersebut, artinya ada orang yang percaya dengan kamu, percaya atas keahlianmu, percaya kalau kamu merupakan orang yang tepat untuk posisi tersebut. Apa tandanya jika kamu sedang mengalami impostor syndrome? Pada tahun 1970-an, psikolog Pauline Rose Clance dan Susan Imes mencatat 3 atribut penting dari fenomena tersebut. Pertama, berpikir kalau orang lain punya pandangan yang terlalu tinggi atas keahlian yang kamu miliki. Kedua, takut kalau suatu saat kamu akan ketahuan dan dicap sebagai penipu. Ketiga, kecenderungan terus-menerus untuk mengecilkan pencapaian yang sudah diraih. Misalnya begini, mungkin ketika kamu merasa tidak pantas untuk berada di sana, kamu mungkin merasa tidak nyaman ketika berada di dekat orang yang terlihat lebih percaya diri. Di sisi lain, ada keraguan di dalam diri yang seringkali mempengaruhi kinerjamu di berbagai kondisi, entah itu dalam hal pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Menariknya, ketika kamu sukses sekalipun, kamu mungkin saja masih bisa mengalami impostor syndrome. Banyak contoh orang terkenal melaporkan kalau mereka mengalami impostor syndrome. J.K. Rowling misalnya, walaupun dirinya sukses berat dengan novel Harry Potter, dia masih merasa sebagai imposter
dan tidak pantas untuk menerima kesuksesan begitu besar. Oke, bagaimana caranya untuk menghadapi impostor syndrome? Pertama, punya mindset positif. Banyak orang mungkin terbiasa mengecilkan pencapaian pribadi. Mungkin saja sejak kecil kita diajarkan untuk menolak atau mengecilkan pujian. Misalnya, ketika kecil kita dipuji karena membantu cuci piring. Alih-alih bilang terima kasih, kita merendah dan bilang, gak seberapa kok itu. Kebiasaan ini tanpa sadar terbawa ketika kita dewasa. Ketika kita berhasil dalam sebuah proyek atau berhasil melakukan sesuatu, lalu ada orang lain yang memuji, kita langsung merendah dan bilang, lagi beruntung aja. Tentunya kita tidak ingin bertemu orang yang arogan dan sombong kan? Walaupun sikap merendah ini baik, tapi seringkali hal ini justru merusak daripada membantu. Terutama apabila di dalam diri kamu sudah ada keraguan di dalam diri. Mungkin yang kamu butuhkan adalah sudut pandang yang lain. Misalnya begini, kamu diberikan proyek baru oleh atasan. Proyek ini sama sekali baru dan kamu belum pernah mengerjakan hal ini sebelumnya. Alih-alih takut dan merasa kalau bakal terjadi hal buruk, cobalah untuk berada di momen ini dan mengakui kenyataan kalau atasan kamu percaya denganmu dan yakin kalau kamu bisa mengerjakan proyek itu dengan baik. Kedua, rayakan kemenangan. Kita seringkali terlalu fokus atas sebuah hasil, tapi lupa untuk berhenti sejenak dan menghargai pencapaian diri. Kita takut dianggap sombong atau merasa kalau hal ini tidak penting. Padahal, merayakan keberhasilan merupakan cara sederhana dan menyenangkan untuk menghadapi impostor syndrome. Ada kok cara merayakan sesuatu tanpa terlihat sombong. Misalnya begini, kamu mendapat promosi jabatan dan ingin membagikan hal ini ke media sosial. Kamu bisa juga jelaskan apa yang kamu pelajari dari posisi sebelumnya, memberikan pengakuan pada orang lain yang membantu karirmu hingga sekarang, dan sebagainya. Ketiga, buat rencana. Ketika kamu merasa kalau dirimu sebagai penipu atau orang yang berpura-pura, secara alamiah mungkin kamu merasa panik. Sebagai ajang pembuktian diri, kamu mungkin berusaha menuliskan daftar panjang tujuan apa yang harus dicapai tanpa memperhitungkan bagaimana kamu mencapainya. Alhasil, kamu mungkin saja kewalahan dan tidak bisa menjalankan tujuan yang sudah dibuat dengan baik. Cara yang lebih baik adalah dengan membagi tujuan besar ke dalam tujuan yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Hal ini akan membuat kamu jadi lebih fokus pada hal apa yang harus dikerjakan sekarang dan tidak merasa down ketika melihat sebuah tujuan yang begitu besar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.